Saudara, polisi menetapkan IS sebagai tersangka kasus pemerkosaan dan pembunuhan gadis penjual gorengan di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Takut sih pasti ya, terus khawatir juga. Aku sebagai perempuan dan aku juga punya beberapa adik perempuan, itu bener-bener kayak kepikiran, aduh gimana ya coba supaya adikku tuh terproteksi gitu loh. Serem banget sih, jujur. Karena makin kesini makin banyak orang-orang aneh menurut aku itu. Satu kata, miris. Aku nggak habis pikir sama semua pelaku si pedofilia ini. Maksudnya kalian tuh otaknya dikuasai sama apa sih? Menurut aku itu sebuah kebodohan dan kejahatan terhadap perempuan. Dan kasus pelecehan seksual ini harus diatasi secara cepat, jangan menjadi kebiasaan warga. Yang pasti khawatir ya, apalagi aku akan jadi calon ibu yang pasti banyak banget belajar. Udah pasti sih mental ya kak. Aku sebagai perempuan yang suka berpergian naik kendaraan umum, transportasi umum, pernah beberapa kali juga kena pelecehan seksual. Itu ngerasain kayak jadinya tuh takut, juga kadang tuh minder aja gitu loh, kayak mau kesini kepikiran kayak aduh bisa nggak ya gitu. Traumanya tuh trauma kekerasan seksual itu paling susah disembuhkan dan itu akan berdampak untuk masa depan mereka. Mematahkan mental mereka banget ya. Bukan cuman anak kecilnya yang sebagai korban, tapi orang tua di belakangnya juga itu pasti kena banget mentalnya. Yang pertama, dia akan mengalami trauma berat. Terus yang kedua itu psikologisnya terganggu, akan merusak kesehatan mental, depresi, bahkan akan berdampak kesehatan reproduksi dan penyakit penularan seksual. Dampak terbesar yang pasti kesehatan mentalnya sangat hancur, sangat rusak. Yang pasti dampaknya pada anak-anak jangka panjang pasti. Penyakit kejiwaan terhadap anak-anak, terutama ketika dia mengalami kejahatan pedofil ini, pasti akan terus mengalami trauma sepanjang hidupnya. Nah, tugas kita paling membuat mereka ini menjadi orang-orang yang ya untuk melupakan kejadian itu. Nah, tugas kita itu seperti itu. Menurutku sih mungkin karena akses internet semakin gampang ya, banyak konten-konten yang menyediakan hal itu juga. Jadi banyak meningkatkan kasus pemerkosaan dan pedofilia gitu loh. Pertama karena sosial media. Orang-orang tuh makin mudah untuk mengakses sosial media kan. Makanya banyak banget mulai dari konten-konten yang mungkin gak semua orang tuh bisa cerna gitu. Apalagi anak-anak yang remaja, yang baru remaja bukan dewasa, itu rata-rata pelaku kan dari situ ya umur-umurnya. Kriminalitasnya itu didasari oleh hawa nafsu sih. Jadi hawa nafsu yang gak kekontrol itu hawa nafsu yang besar, sehingga dia melakukan itu ke seseorang yang dia tuh gak mandang umurnya berapa. Kenapa hal ini bisa terjadi? Mostly gue lihat kayaknya emang karena addiction. Gak ada batasan untuk penggunaan internet, gak ada batasan, dan sepertinya makin kesini syukurnya gak makin tabu permasalahan soal sex education, tentang ajaran orang tua untuk lebih paham sama anak-anaknya, apapun jenis kelaminnya, mau perempuan, mau laki-laki. You have to educate your child. Lingkungan negatifnya masyarakat, terus minim edukasi seksual dan penyimpangan fungsi gadget. Yang menyebabkan kasus-kasus makin meningkat sebenarnya kan zaman sekarang itu mudah banget ya buat akses-akses situs-situs porno. Jadi dengan gampangnya mereka masuk ke situs-situs yang kayak gitu, itu bikin mereka akan ngelakuin hal yang sama. Mungkin dari faktor pengawasan ya, pengawasan orang tua, mungkin juga dari pembinaan dari masyarakat. Kemudian juga banyak anak-anak yang memang tontonan dan sebagainya yang membuat mereka
terpengaruh dengan hal seperti itu. Juga banyak orang-orang jahat di jalan ya, terutama yang kejahatan seksual ini yang kepada anak-anak ini berkeliaran begitu, sehingga akhirnya anak-anak ini jadi sasaran begitu. Please banget kalau emang misalkan kalian nggak bisa ke psikolog, minimal cari kegiatan buat ngedistract pikiran-pikiran yang nggak senonoh kalian gitu. Gue banget sih kalian, gue banget. Gak punya hati, tega. Buat yang pelakunya, please lo jangan gila deh. Lo tobat deh, mending tobat. Lo karena kalau gue pribadi, balik lagi sama yang tadi pernah gue bilang, gue sama sekali tidak setuju dan tidak membenarkan perilaku-perilaku seperti ini yang menyimpang, apalagi sexual assault yang either itu cewek, either itu cowok, pokoknya yang kategorinya melecehkan setiap umat manusia yang ada di bumi ini. Buat lo pelakunya, lo harus dapat ganjaran sebesar-besarnya sesuai dengan yang lo lakuin. Jangan sampai lo lepas dari hukuman yang sepatut-patutnya. Gue yakin semua keluarga, bahkan pihak korban pun pengen lo dapat hukuman paling berat. Gunakan akal sehat dan jangan jadikan korban menjadi pemuas nafsu pribadi. Dan hargai seorang perempuan bukan lantas disakiti. Tindakan yang lo lakuin tuh gak bener banget. Kadang orang yang gak salah itu malah jadi korban. Jadi kayak please kalau lagi merasa gak baik-baik aja, isolasi diri kek, diem aja di kamar gitu. Gak usah cari-cari korban, gak usah ngelakuin hal-hal yang bikin orang lain rugi. Karena yang rugi tuh bukan cuma si korban aja, tapi traumanya tuh ke semua orang gitu loh. Jadi please lebih bijak aja sih kalau mau ngelakuin apa-apa. Penyakit jiwa itu, berarti dia harus disembuhkan jiwanya atau dihukum mungkin seberat-beratnya biar mungkin kapok ya, tidak melakukan hal seperti itu lagi gitu. Aku tahu pasti rasanya berat, susah juga, udah pasti itu susah banget buat maafin para pelaku. Tapi kamu harus tahu kamu itu tetap berharga dimanapun kalian itu, gimana pun bentuknya itu. Yang jelas aku harap sih kalian menemukan sesuatu atau seseorang yang bisa support kalian dimanapun itu kalian berada. Ayo kita ke psikolog, ayo kita ke psikiater, kita obatin trauma kamu. Pokoknya percaya kalau kita semua tuh ada buat kamu. Dan cari teman-teman yang benar-benar bisa temenin kamu sih. Jangan sendiri. Untuk para korban, kalian harus tetap kuat. Hidup itu harus terus berjalan. Kita harus terus melangkah gitu. Jangan terlalu terpuruk. Yakin aja kalau apapun yang menimpa kita itu pasti akan ada ganti di kemudian hari. Meskipun memang segala hal yang menyangkut kehilangan itu pasti nggak akan pernah ada obatnya. Tapi yakinlah bahwa setiap kejadian yang menimpa kita itu pasti Tuhan akan memudahkan ke depannya gimana gitu. Buat kalian para korban, teman-teman penyintas, kalian nggak salah, sama sekali nggak salah. Kalian korban di sini, kalian berhak untuk menyuarakan apa yang kalian rasakan. Kalau memang kalian ngerasa sakit, keluarin rasa sakitnya. Jangan ngerasa nggak apa-apa, karena dengan kalian mengungkapin rasa sakit kalian itu, at least release emosi kalian yang mungkin nggak bisa tersampaikan sama pelakunya langsung. Dan yang pasti kita nggak akan pernah memojokkan siapapun yang pernah menjadi korban. Dan sudah ada call center untuk pihak-pihak lembaga yang mengenangani ini. Jadi jangan takut, kalian dilindungi sama pihak-pihak yang memang menyuarakan tentang kekerasan seksual seperti itu sih. Jangan takut untuk speak up karena kamu berhak untuk menuntut atas apa yang mereka lakukan. Dan tetap semangat, jangan pernah menyakiti diri sendiri. Dan poin yang paling penting itu tetap mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk para korban, lu berhak banget ngejalanin hidup yang lebih baik. Jadi jangan pernah merasa sendirian.
terus cari komunitas biar tetap sehat lagi mentalnya, terus cari dukungan dari orang-orang. Jadi jangan pernah merasa sendiri, karena banyak yang dukung lo. Kejadian yang mungkin menimpa si korban tuh bukan salah korban gitu, jadi kayak si pelaku aja. Jadi lo jangan ngerasa sendirian, lo berhak lanjutin hidup, jangan stop. Semoga tetap kuat, tegar menghadapi hidup ini ya, dan mawas diri di setiap saat, setiap waktu. Itu aja dari saya. Oke, pokoknya kalau misalnya kalian udah kebayang, agak serem sih sebenarnya ngomongin ini tuh. Ini sangat tema yang sangat serem. Kalau kalian udah kalian para korban, jadi kayak nggak usah takut. Apalagi yang amit-amit yang belum jadi korban, jangan sampai. Kita harus ngejaga banget ya guys. Ini tema paling serem, jadi ditonton dan di like sama subscribe. Terima kasih udah nonton sampai habis. Ketemu lagi di Let's Talk berikutnya. Bye.